Brigis Rim Army itu sebelumnya memang budidaya sudah berjalan ya. Cuman akhirnya muncul Brigis Rim Army itu karena semakin meningkat permintaan untuk pendampingan-pendampingan. Makanya perlu sebuah wadah. Dan wadah Brigis Rim Army inilah yang kami putuskan untuk yang menjembatani itu semua. Brigis Rim Army ini sendiri dibentuk di 18 September 2019. Kalau orang mengatakan SOP ini bersaing dengan SOP yang lain, tidak ada persaingan dalam budidaya. Tidak ada persaingan. Karena apa? Ya kalau persaingan produk mungkin. Itu dari perspektif yang berbeda. Tapi kalau kita bicara budidaya itu tidak ada yang bersaing. Tidak ada persaingan. Karena apa? Keberhasilan seseorang tidak akan mempengaruhi keberhasilan kita. Kegagalan seseorang tidak akan mempengaruhi kegagalan kita. Kalau kita untung, orang lain mungkin nggak akan merasakan. Kalau kita gagal, tidak akan dibantu oleh orang lain. Efeknya di mana sih persaingannya? Seneng aja kan karena puas, wah saya lebih bagus. Kalau merasa puas, oke, itu wajar, alamiah secara manusiawi, sangat manusiawi sekali gitu. Tapi kalau merasa bahwa lebih hebat, kalau sebaiknya kelola itu dalam, oh saya lebih beruntung, saya lebih beruntung dari mereka. Kalau sudah merasa lebih beruntung, siapa sih yang memberi keberuntungan? Kembali lagi, hablum minallahnya yang harus diperbaiki, yang harus dijaga. Ya, sampai di sini saya paham bahwa yang jadi kunci keberlanjutannya, keberlanjutan usaha yang diprioritaskan. Saya agak sedikit bingung ketika kayak gini ketemu dengan para investor kan. Logika para investor kan profit ya. Nah. Tapi bahwa mereka pun juga paham bahwa keberlanjutan usaha itu kan juga penting kan. Kesadaran sebenarnya. Kesadaran bahwa ada keseimbangan di mana hasil yang tinggi pasti juga risikonya tinggi. Artinya nggak perlu menuntut. Target boleh. Iya. Oke, kita investasi 1M nih misal. Investasi CAPEX, OPEX, misal CAPEX-nya investasinya mungkin 0,5 M, kemudian operasional 0,5 M. Jadi total budget yang dikeluarkan itu kurang lebih 1M. Tapi jangan menuntut harus untung sekian gitu. Target saya untung 1M, oleh Allah itu direstui gitu. Apa yang kita rencanakan sebenarnya, apa yang kita dapatkan itu apa yang sebenarnya sudah kita rencanakan. Nah ini yang perlu kita berikan pemahaman. Dan saya berharap semua teman-teman yang mau menggunakan modalnya berpikir kembali bahwa resikonya tinggi. Saya selalu berusaha menyampaikan itu. Resikonya tinggi. Dan yang kita hadapi ke depan itu kita nggak tahu. Kalau mau memulai budidaya, pahami dulu. Jangan pernah berbicara tentang profit. Profit itu pasti bisa diambil. Tapi pahami dulu resikonya. Ya. Kalau mau menyadari, oh resikonya akan begini, silakan mulai budidayanya. Tapi kalau berpikirnya tentang profit, dan mengabaikan resiko, kelola dulu nih, seandainya resiko ini terjadi, akan seperti apa? Kalau sudah yakin, jalan. Setelah itu sudah investasi dilakukan, budidaya berjalan, tunggu saja. Semuanya tinggal menunggu waktu. Apakah profit, atau nanti kita mungkin kurang beruntung di situ, itu sudah bukan ranah kita lagi. Wilayah kita adalah berusaha. Nah itu, menjamin usahanya itu tadi itu loh, saya tertariknya terawat itu. Usahanya terawat. Nah usaha terawat ini kan punya cara, punya pola, muncullah sebuah SOP. Ya. Nah muncullah Brigis Rim Army untuk sharing, kami punya cara seperti ini. Dan pada saat diterapkan, mungkin tingkat keberhasilan cukup baik. Tapi kalau untuk menjamin apakah selalu berhasil, kalau dikatakan berhasilnya, tingkat keberhasilannya berapa persen, saya mending berhenti untuk bicara dan mungkin salah lawan bicaranya kalau memilih saya. Iya, tapi kalau saya ngomongnya bahwa PSA mampu menjamin bahwa usahanya itu bisa terawat, nggak pakai patokan angka. Oke. Setuju nggak berarti? Kalau kami menjamin bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan standar operasional prosedur yang sudah kami miliki. Iya. Kami akan sepenuhnya menjalankan itu. Ini Pak Agil ya, ada cerita. Ini saya sebut nama saja karena saya tidak mau dianggap ini ngarang gitu loh. Iya. Coba cek di video kami, di channel kami sendiri Brigis Rim Army. Pak Agil waktu itu budidaya berjalan baik-baik aja. Ini menjelang panen nih. Lalu kami mau parsial,
mau diambil 500 kilo. Jangan tahu apa yang terjadi. Pada saat mereka ini istilahnya ada perselisihan lah tentang pemilihan bayarnya. Kami punya pandangan, mereka punya pandangan, dan mereka punya cara pandang menganalisa buyer itu kan berbeda. Tiba-tiba udangnya mortal 1 kintal, 141 kilo. Itu sudah kerugian berapa? Kalau kita ngomong itu sudah diangkat belasan juta. Harapannya kolam itu nggak akan profit. Kalau orang bicara, karena apa? Kalau sudah mati segitu, berarti harus dipanen saat itu juga. Jangan tahu apa yang kami lakukan. Itu tidak dipanen. Cukup luruskan lagi hati, samakan persepsi, duduk bersama, kita samakan tujuan lagi. Setelah itu mereka, apa yang mereka ambil tindakan? Mungkin mereka merasa, wah saya sudah melakukan sesuatu yang kurang tepat. Mereka ambil 500 kilo itu, tidak dijual, dibagikan. Tahu nggak? Mereka profit. Profitnya besar. Modal investasi dan operasionalnya sudah kembali, artinya sudah break even point mereka sudah dapat dalam satu siklus pertama. Dan mereka juga dapat untung. Bayangkan itu. Hanya karena perbedaan itu, mati 141 kilo. Saya masih ingat betul kasus itu. Mungkin Pak Agil ya, kalau masih bisa nanti ini. Ya. Pak Agil beliau ada di 10 Bangkalan Madura. Hal sederhana, tidak ada penyakit. Mortal 141 kilo, petambak manapun pasti akan panik dan dipanen saat itu. Kami enggak. Karena kami melihat enggak ada penyakit. Dan kami yakin, wah ini masalahnya bukan di sini. Oke, kita coba. Kami enggak selalu yakin, analisa kami belum tentu benar. Tapi saya punya keyakinan waktu itu. Ayolah kita duduk bersama. Kita samakan lagi persepsi. Ternyata setelah di parsial 500 kilo, kemudian ini ternyata beliau punya, ya karena beliau itu orangnya dermawan gitu loh. Ini memang dasarnya orangnya dermawan, terjadi seperti itu. Mungkin berpikir, saya perlu sedekah. Ya sudah, sedekah dilakukan, 500 kilo dibagikan ke masyarakat setempat. Endingnya, ya happy ending. Wah, ini saya jadi kepikiran, apa jangan-jangan udang itu tipikal makhluk hidup yang bisa menangkap getaran. Sangat merasa. Oh gitu? Sangat merasa. Wah, bisa merasakan getaran otak bisa, kita. pasti. Wah. Jadi kalau kita mau ini, bayangkan yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, dan berpikir positif. Apapun yang terjadi itu rencana Tuhan. Bukan rencana kita lagi. Kita bisa merencanakan budidaya kita, tapi kita tidak bisa merencanakan hasil kita. Kita tidak bisa memastikan hasil kita. Soal hasil tidak bisa dipastikan, tapi untuk prosesnya bisa dipastikan. Pasti. Itu yang paling penting. Karena biasanya itu hasil itu mengikuti proses. Jadi kan secara teori kan kita bisa ngomong ya, kalau udang lapar dikasih makan. Itu kan jawabannya gitu. Itu tanggung jawab kita ngasih makan. Udang sakit kita obati. Tapi apakah udang yang makan ini akan bisa menjadi daging semua? Poinnya di situ. Apakah semua dokter ahlinya ahli of the core kata Mbah Gundul ya, kata Pak Endul, itu bisa memastikan bahwa pasiennya akan sembuh. Padahal yang kita ajak bicara pasien itu adalah manusia. Yang kita kasih tahu, kamu harus begini. Ini yang kita treatment udang yang nggak bisa bicara dengan kita. Ini berarti bahwa PSA itu perspektifnya tidak hanya rasional, tapi juga ada pendekatan lain yang kami lakukan. Ada pendekatan lain. Tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Sebagai gambaran, sebenarnya bisnis udang ini seperti apa? Gini aja ya, kalau saya mau ngomong ini, saya dari diri saya sendiri. Ya. Kalau saya punya duit, saya punya modal besar, saya pasti akan bikin tambak besar. Karena potensi yang dijanjikan hasilnya sangat besar. Kita ngomong kebutuhan. Hasil pasca panen nggak akan kekurangan pembeli. Selalu permintaan itu semakin meningkat setiap tahun. Dan dari tahun sebelumnya saja Indonesia yang masih kekurangan untuk supply ke sana, untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Tahun berikutnya masih meningkat lagi permintaan dan terus begitu. Populasi manusia meningkat kan? Iya. Pasti meningkat juga itu. Karena memang kandungan proteinnya yang tinggi itu. Kandungan protein tinggi, artinya memang tidak akan pernah berhenti. Selama budidaya ini bisa dikelola secara sustainable, saya rasa sampai puluhan tahun ke depan bisa menjadi sektor yang menjanjikan buat kita semua. Tapi kembali lagi butuh kesadaran. Mengelola tambak itu bukan hanya mengelola usaha, tapi mengelola lingkungan juga. Jadi kalau kita acuh tak acuh dengan lingkungan, selesai kita. Lingkungan dalam artian kita buang air yang benar, punya sistem pembuangan, pengelolaan nipal yang benar, dan interaksi dengan sosial masyarakat itu sebaik mungkin. Itu juga pendampingannya untuk berrelasi dengan masyarakat sekitar. Pasti. PSA juga mendampingi sampai ke sana. Pasti.
kalau belum sempat nangis dan tetap survive, itu belum bisa dikatakan akan mampu bertahan di sini. Karena dengan menangis sudah mengeluarkan rasanya seperti apa. Tapi dengan sudah menangis, merasakan bahwa di sini seberapa perih di sini, seberapa berat di sini, dia sudah tahu. Pada saat dia terjun ke lapangan sebenarnya lebih mudah. Karena menjadi teknisi tidak akan mengerjakan apa yang dikerjakan pada saat dia belajar. Nyipon tidak akan dia kerjakan. Memberi pakan itu sudah menjadi tugas anak pakan. Tapi untuk memberikan instruksi kepada masyarakat, kepada anak kolam, orang di bawahnya, dia harus tahu. Kalau dia nggak paham cara ngasih pakan yang benar, cara sipon yang benar, kebanyakan kan lebih banyak menguasai teori. Tapi kami mengedepankan prakteknya, kemudian teori kami jejalkan. Nah, kalau PSA sendiri, berarti pendampingannya itu sampai apa saja? Tadi yang saya pahami ternyata ada tambahan pendampingan untuk hubungan dengan... Ya makanya kalau kami bisa dikatakan orang-orang gila gitu loh Pak. Jadi kalau terjun, misal masuk ke Madura jadi orang Madura, masuk ke Bangka ya menjadi orang Bangka. Di sana, karena harus membaur dan melakukan pendekatan. Oh masyarakat di sini seperti apa sih? Gitu. Kan sudah saya katakan sense of belonging. Apa saja yang dibutuhkan itu harus bisa dirasakan. Oke, itu kondisi. Nah untuk sekarang berarti pendampingannya dari mana sampai mana saja berarti? Kami Madura, Sulawesi, dan ini sudah beberapa masuk ke Kalimantan. Kami permintaan ke Kalimantan cukup tinggi juga, tapi belum bisa. Mohon maaf teman-teman yang ada di Kalimantan ya. Kemudian di Sumatera, di Lampung, Aceh, Padang, itu di Bangka kami. Kalau di Pulau Jawa ya kita nggak usah ngomong ya, lebih gampang dijangkau. Jadi teman-teman teknisi itu kalau ditawari di luar pulau kadang masih berpikir, tapi kalau udah Jawa, di Cilacap, Tasikmalaya, di Jawa Tengah, Jawa Barat, mereka langsung welcome. Untuk target sekarang, kita masuk ke rencana PSA sendiri, ya 5-10 tahun ke depan mau seperti apa sih? Kami dari aspek teknisi, kami tidak ingin menciptakan banyak teknisi, tapi kami ingin membangun sistem budidaya di mana digawangi oleh petambak lokal sendiri. Kami berharap kami tidak lagi menempatkan orang di Madura, tapi orang Madura yang mampu mengerjakan di sana. Kami tidak ingin menempatkan orang di Kalimantan, tapi orang Kalimantan sendiri yang mengerjakan di sana. Jadi transfer ilmu ini bisa terjalin dan lokal hero lah yang akan mengangkat budidaya Paname ini di masing-masing daerahnya. Kami sangat terobsesi untuk itu. Kalau kita katakan kami ingin menjadi salah satu ya, karena banyak sekali ini. Kami ingin menjadi salah satu tim yang bisa membangun budidaya dan menyuplai permintaan pasar yang dari Indonesia itu salah satu yang terbesar. Kami berharap bisa kami lakukan. Dengan seperti itu berarti sirkulasi keuangan juga akan besar dan mudah-mudahan bisa menyerap banyak tenaga kerja dan bisa menghasilkan hasil baik itu mulai dari anak kolam, stakeholder yang terkait sampai dengan di tingkat investor sampai dengan ownernya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan secara umum ini kayaknya bisa dikatakan seperti retorika politik ya. Karena saya ingin sih kesejahteraan itu bisa dimulai dari budidaya Paname ini. Karena bangsa ini adalah bangsa bahari, bangsa maritim, banyak garis pantai yang bisa dimanfaatkan dan seharusnya bangsa ini menjadi bangsa yang bisa hidup dari kekayaan minapolitan kita. Tapi masih sangat jauh untuk mengejar sampai itu. Seharusnya bergantung sekarang. Seharusnya bisa ya. Kita bisa lakukan itu, lakukan percepatan, tapi bergantung dengan mindset yang sudah ada di teman-teman sendiri. Dan saya rasa 3-4 tahun ke depan jika iklim budidaya kita terus berkembang seperti saat ini, Indonesia bisa kembali di era 90-an, di mana di era 90-an yang menjadi primadona adalah udang windu. Dengan Dipasena dan Beratasena kita menjadi eksportir terbesar nomor 1 di dunia. Kenapa tidak? Potensi kita punya, sumber daya kita ada. Tinggal bagaimana kita mengelola manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Kembali lagi, budidaya ini memang menjanjikan profit yang luar biasa.
tapi modalnya juga luar biasa. Nah, berhubung modalnya luar biasa, cara penyiapannya juga sangat luar biasa, caranya gitu. Ada banyak yang perlu dikaji.